Hai Sobat Boom, selamat datang kembali di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Di minggu terakhir di bulan Februari ini kita akan membahas tema seputar relationship atau biasa kita kenal dengan hubungan nih guys. Dan kali ini bukan lagi tentang hubungan asmara, tapi tentang hubungan anak muda dengan orang tuanya nih. Nah ini biasanya relate banget dalam kehidupan sehari-hari. Nah tapi ini guys, gue nggak sendirian nih. Ada narasumber yang keren-keren dan tampan dan cantik nih. Yaitu Charles dan Nanda. Hai Charles dan Nanda. Hai. Halo. Oke. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama gua Charles Immanuel Harefa. Sekarang saya berusia 19 tahun, ya masih muda jelas. Yes. Namanya juga orang-orang muda. Benar. Dan sekarang saya berasal dari Nias. Dan puji Tuhan saya sekarang udah semester 4 di kuliah. Yes. Nah Charles ini guys orang yang bisa dibilang keren lah di STTE dan Sanda, kami guys. sama-sama semester 4. Nah perkenalan dong Nanda. Oke, shalom semuanya. Nama aku Nanda. Aku usianya baru 20 tahun, baru di kepala 2 nih. Aku dari Lubuk Linggau. Nah, sekarang aku juga sama kayak Noel dan Charles. Kami sama-sama semester 4. Yes, benar sekali. Nah, jadi Charles dan Nanda ini guys akan menemani kita tentang berbicara pada malam hari ini terkait tentang masalah-masalah anak muda zaman sekarang. Tapi sebelum kita jauh membahas topik kita, alangkah baiknya kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan dan malam hari ini ada waktu kami bersama dengan Charles dan Nanda. Kami akan berbincang-bincang, Tuhan berkati kami, apapun yang kami bincang-bincangkan ini boleh terus memuliakan nama Tuhan dan orang-orang terberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke guys, langsung aja nih. Hari ini kita akan membahas serba-serbi aku dan orang tuaku. Wah ini seru nih. Menarik deh. Menarik. Nah kira-kira gimana sih hubungan dengan orang tua? Kira-kira bisa nggak sih orang tua ini mempengaruhi kita untuk menjadi masa depan yang cerah bagi kita? Nah kita akan bahas semuanya di sini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Boom. Nah ngomong-ngomong soal orang tua nih, kalian kan Charles dan Nanda kan merantau nih jauh dari orang tua. Nah kira-kira gimana sih rasanya jauh dari orang tua? Bebaskah atau malah sendiri kesepian? Nah gimana sih kira-kira ada rindu sama orang tua atau enggak? Nah Dulu nih. Charles dulu nih, Charles. Oke, kalau pribadi gua dalam melakukan suatu perantauan dari Nias ke Palembang ini merupakan suatu hal yang baru bagi gua. Nah, untuk seperti pernyataan bro tadi, apakah saya melakukan suatu kekangenan pada orang tua saya? Nah, jelas. Nah, tetapi saya kangen itu mungkin lebih fokus kepada mama sih lebih tepatnya. Ya karena memang pada dasarnya laki-laki itu membutuhkan lebih dekat suatu sama orang tua, kepada benar orang tua. sekali. Nah, terlebih lagi kita kan laki-laki itu tidak semuanya dapat terbuka kan? Yes, benar. Tidak terbuka kepada teman, kepada bapak sekalipun. Nah, tetapi kalau kita laki-laki ini pasti seringkali terbuka kepada orang tua kita itu mama. Jadi saya lebih kangen sih kepada mama lebih tepatnya. Mungkin saudara Nanda juga? Kalau saudari Nanda kira-kira lebih rindu ke mama atau bapak sih? Kalau biasanya kan anak perempuan itu pastinya deketnya sama papa kan, Yes, tentunya sama pasti ayah. Karena kan katanya sih cinta pertama perempuan tuh ayahnya, Ya, benar, papanya. bapaknya. Nah tapi kalau aku kan agak berbeda gitu. Karena ya aku cuma punya mama. Karena orang tuaku, mamaku tuh orang tua tunggal. Jadi ya pasti saya sayangnya lebih deketnya sama mama otomatis. Dan juga kalau merantau itu kan anak perempuan itu kan perasa banget kan. Perempuan kan perasanya kuat. Jadi ya pasti rindu gitu sama orang tua. Pasti rindu banget, gak bisa jauh awalnya. Nah jadi berbeda ya, harusnya anak perempuan itu lebih dekat sama bapaknya ya, tapi dia lebih ke mamanya. Nah
ngomong-ngomong soal rindu nih, kangen nih. Nah, pasti yang namanya rindu atau kangen kita biasanya harus ada komunikasi dong Betul. sama orang Ya, tua kita. betul. Nah, itu cara kita untuk melepaskan rindu kita ya sama orang tua. Apalagi kita Ya. jauh-jauh ya. Nah, kira-kira kalau Charles nih berapa kali sih satu minggu itu komunikasi bersama dengan orang tua? Atau kapan terakhir nelpon deh? Kalau menurut saya pribadi, kalau menurut saya itu melakukan suatu komunikasi bersama orang tua itu mungkin seminggu sekali lah ya. Kadang juga sebulan sekali, kadang untuk tanya kabar aja. Karena apalagi pada saat ini kan kondisi orang tua dalam kelemahan tubuh gitu. Jadi untuk membutuhkan suatu bukti bahwa orang tua itu anak itu peduli kepada orang tua, maka saya pribadi akan selalu menanya gimana kabar benar adik sih. dan lain sebagainya mungkin. Jadi kalau ditanya berapa kali seminggu mungkin itu sekali atau sekali sebulan juga gitu. Wah, jadi teman-teman mungkin Charles saat ini orang tuanya lagi sakit ya, Ya, betul. tapi tetap semangat komunikasi dengan baik dengan orang tua karena itulah cara kita untuk lepaskan rindu Betul. kita. Walaupun kayak manapun keadaannya tetaplah komunikasi baik dengan orang tua karena orang tua bakalan senang kalau ada komunikasi dari anaknya. Nah, kira-kira kalau Nanda nih kapan sih terakhir nelpon atau berapa kali sih dalam satu minggu komunikasi dengan orang tua? Kalau saya sih biasanya sih kalau komunikasi itu 1 minggu itu sekali atau 2 kali ya. Tapi kalau untuk minggu ini sih belum ada. Terakhir nelpon itu minggu lalu karena lagi padat kuliah juga, mama juga Pelayanan lagi, juga ya. ya pelayanan juga, mama juga lagi sibuk juga di rumah, banyak kerjaan. Nah, berarti puji Tuhan keluarga Nanda sehat-sehat ya. Ya, puji Tuhan. Nah, kira-kira aku mau nanya lagi nih sama kalian berdua. Kira-kira waktu kalian masih di rumah sebelum kesini nih, ada nggak sih hal yang unik kalian lakukan bersama orang tua atau mama, bapak? Nah, kalau dari Nanda nih, ada nggak hal yang unik? Pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada. Ya Wajib. pasti ada sih. Karena karena kan mama kan orang tua tunggal ya kayak yang saya katakan tadi. Tapi karena mama orang tua tunggal otomatis saya akrabnya sama mama, apa-apa ke mama, sharing apapun itu termasuk soal pasangan, soal pertemanan, masalah apapun itu ceritanya sama mama. Dan juga usia mama itu kan gak jauh beda sama saya. Saya 20 tahun, mama 40 tahun. Kami cuma beda 20 tahun. Jadi bisa teman curhat lah ya. Iya. Nice. Jadi mama itu teman curhat saya. Jadi apa-apa cerita ke mama, kayak ngelakuin kayak anak-anak muda itu kan banyak ngabisin waktunya sama teman-teman. Teman-teman. Tapi kalau saya banyaknya sama mama. Saya kayak jalan-jalan, nongki sama mama, Jadi terus satu kayak circle lah ya, Circle. iya, circle. temanku itu teman mama, teman mama temanku. Kalau orang bilang sekarang itu guys, mama zaman now. Mama zaman now Ya, seperti betul. itu. Oh my God. Iya, iya. Nah, kalau kira-kira hal unik dari lu Charles, gimana? Ada nggak? Kalau hal unik dalam keluarga sih pasti ada ya. Ya, pasti. Jadi dalam keluarga gua khususnya, jadi kalau setiap kami mau itu abang gua, saya pribadi ataupun adik gua, ketika kami memiliki suatu perasaan kepada lawan jenis mungkin, ya jadi kami itu harus melapor kepada mama terlebih dahulu. Oh. Wih, Jadi laporan ya? Laporan itu wajib. Wow, that was amazing. Itu merupakan suatu hukum yang wajib itu. Ya. Nah, jadi ketika kamu menyukai seseorang, tapi kamu tidak melaporkan, maka selesai bro. Meanwhile. Look at John Cena's face. Cena has been beaten, bruised, battered, and torn, but look at his face. Payback. John Cena never quit. John Cena took the beating, and now Cena is all over the Miz. Cena, watching this like a government mule. Itu kamu akan mendapatkan suatu hukuman atau enggak konsekuensi. Kena dari marah ya, mama. kena Nah, marah. Dan bahkan bisa jadi gak dibolehin pacaran. Oh. Nah, jadi kalau di keluarga gua ketika lu suka sama orang, lu harus beritahu sama mama. Karena apa? Karena disinilah peran mama menjadi seorang detektif. Nah, detektif. Jadi ketika kita sudah memberitahu siapa yang kita suka, mama akan menyelidiki setiap orang yang kita suka. Jadi ada 3 unsur yang penting. 3? 3 unsur. Apa tuh? Apa itu? Pertama, bibit, Bibit, bobot, bobot, dan bebet. bebek. Nah. Dengar nih guys, 3 unsur, 3B. 3B, Bibit, 3B. bobot, Dan bebet. dan bebek. Dalam mencari pasangan.
dalam Nah, mencari pasangan. Saya berpikir juga bahwa bukan hanya keluarga saya sih sepertinya kayak gitu. Mungkin di keluarga Noel juga dan Yes. keluarga Iya Nanda sih. pasti merasakan hal yang sama, bukan? Iya. Benar sih, tapi kan zaman sekarang juga gue pribadi sih beda bro. Nah karena zaman waktu kami SMA sekolah, kami tuh belum boleh namanya pacaran. Fokus akademis mungkin. Iya, harusnya tamat dulu sekolah. Sekolah aja belum tamat mau pacaran. Nah, berbeda Betul, dengan betul. Charles. Dia bisa terbuka sama orang tuanya. Nah, itu hal baik tuh, guys. Nah, tadi kita udah berbicara tentang hal unik dalam percakapan orang tua dan anak atau pengalamannya. Nah, ada nggak kira-kira, gue mau nanya lagi nih. Ada nggak kira-kira momen, pasti ada nih momen. Kalau bicara soal momen sama orang tua, pasti ada. Tapi momennya ini kalian ingat sampai sekarang. Nah itu nggak bisa kalian lupakan momen kalian bersama dengan orang tua. Kira-kira ada nggak ya? Nah, Ya pastinya adalah, Nah. jelas itu. Coba dulu ini. Charles Coba. dulu. Gantian Nah, dong. Oke. ladies first. Enggak dong, gantian tadi udah udah saya. Jadi kamu. Oke, dong. Charles. Oke. Cowok memang harus selalu ngalah sama cewek. Benar sekali. Nah, jadi dalam kehidupan gua, Hmm. momen yang paling berkesan itu kita tuh dapat berkumpul bareng gitu. Oh, Nah, jadi kadangkala kami itu di keluarga itu jarang sekali ada namanya quality time. oh. Nah, mungkin orang tua memberikan suatu waktu kepada anak-anak itu jarang sekali saya lihat. Nah, suatu ketika sebelum saya ke sini tepatnya, kami itu bertiga, abang gua, saya dan adik gua membuat suatu plan besar-besaran. Plan apa tuh? Nah, ini serunya di sini. Jadi kalau orang lain membuat suatu rencana mungkin ke restoran, Yes, ke mungkin jalan- mall mungkin. mall, Danau Iya, Toba. jalan-jalan. Danau Toba dan sebagainya sedap. gitu. Yes. Tapi di sini kami bertiga ini memiliki suatu plans untuk merayakan suatu seperti camp kecil-kecilan gitu. Camp Wis. kecil-kecilan. Camp kecil-kecilan tapi bermakna. Wih, Wow. menarik banget itu pasti Menarik, kan. Menarik ya. Lanjut kan nih? Lanjut, nggak nih? lanjut. Nah, Lanjut dong. jadi ketika kami membuat suatu plan, di sini kami membuat suatu rencana kalau kami akan mengajak orang tua kami untuk seperti jalan-jalan ke hutan gitu. Jadi kita nggak memiliki suatu seperti kemewahan lah ya, tapi di sini kami punya itu kebersamaan kami gitu. Nah jadi di kebun itu mungkin kami dapat bercerita, saling curhat, saling mengoreksi satu dengan yang lain. Nah tapi saling mengoreksi ini bukan hanya anak yang dikoreksi, Tapi tetapi kita bisa ngoreksi orang tua. orang tua juga. Jadi kami itu diberikan waktu untuk dapat saling menajamkan satu dengan yang lain seperti yang didapat dalam firman Tuhan. Oh, iya, iya. Pisau Nah. menajamkan, besi menajamkan, Besi. Manusia menajamkan menajamkan sesamanya. sesama. Samanya. Nah, jadi ketika kami sudah melakukan suatu quality time bersama keluarga, jadi kami dapat saling curhat di situ, makan bersama, dan ya banyaklah dokumentasi dan itu masih sangat saya ingat sampai sekarang. Kecil, sederhana, tapi bahagia, bermakna. Juga bermakna gitu. Nah, dengar orang tua yang ada di rumah, anak-anak itu nggak mau kalian bawa dia mau kemanapun, mau ke dia Yes. ke luar negeri, mau ke Danau Toba, mau ke apa, tapi dia mau anak-anak itu mau waktu kalian sediakan untuk kalian bersama-sama, apapun tempatnya, dimanapun tempatnya, asalkan kalian bersama anak-anak itu udah senang. Betul Nah, sekali. kecil tapi bahagia, sederhana tapi bermakna. Sekarang saudari Nanda, Saudari Nanda, tolong dong jelasin. silakan. Oke, kalau menurut aku pribadi, kemarin itu hal yang berkesan di hidupku itu, setauku itu kan orang tuaku kan orang tua tunggal. Ya. Pastinya susah untuk membesarkan anak dengan kondisi sendiri. Ya, Oh, betul. Nah, jadi mama itu selalu kuat. Mama itu kuat banget. Jadi dia nggak pernah ngeluh, dia nggak pernah bilang dia sakit, dia nggak pernah ngeluh. Pokoknya dia kuat banget. Dia tuh wanita yang kuat banget. Nah, kemarin itu pas aku pulang Desember kemarin, itu pulang di situ lah ada satu momen di mana aku bisa tahu titik-titik di mana mamaku tuh lagi ngerasa sedih, lagi ngerasa jatuh, lagi ngerasa butuh aku. Di situ pertama kali mama nangis di depanku, mama cerita sama aku, mama minta tolong sama aku, Nan ini gimana, jadi harus gimana gitu.
itu sih, karena kan jarang ada sharing di rumah gitu kan. Yes, Jarang benar ada sekali. jarang sih orang tua mau terbuka sama anaknya tentang masalahnya kan. Tapi bersyukurnya orang tuaku tuh mau buat cerita gitu kemarin. Jadi itu benar-benar jadi momen buat saya pribadi sih, buat aku pribadi. Nah mungkin juga melalui suatu pengalaman Nanda tadi bisa menjadi motivasi bukan? Benar Jadi sekali. kedepannya Iya. Nanda harus bisa menjadi wanita kuat gitu. Wanita dalam, kuat. Wanita Wah. kuat dalam keadaan pun Wajib gitu. itu, wajib menjadi wanita wajib. kuat Nah, dong. Kalau coach sendiri gimana? Kalau gue pribadi, momen atau situasi yang nggak bisa gue lupakan bersama dengan orang tua tuh, dengar nih baik-baiknya. Kayaknya seru Nih. ini. Kayaknya panjang Seru nih. ini, seru ini. Coba. Nih, kemarin kan tahun 2024. Wih, baru-baru ini. Yes, tahun Baru 2024. dong. Nih. Ini aja baru 2025. Kecil tapi bermakna. Oke. Ya, Ibi. yes, dengar nih. Nih. Gue ketepatan berulang tahun di tanggal 26 Desember 2024. Umur gue 20 tahun. Yes. Selamat Happy ulang tahun, birthday bro. dulu. Selamat ulang tahun, Selamat selamat ulang tahun ulang ya. 22 tahun guys, kepala dua guys. Kalau Nih. dua sekarang. Nah, apa momennya yang paling berkesan? Gak bisa gue lupakannya. Apaan tuh? Di umur gue 20 tahun nih, jam 12.00, pas itu tanggal 26, gue dirayain bro. Betapa senangnya. Luar biasa. Kecil padahal cuman bawa kue sama lilin, embus. Itu sepele, tapi itu bermakna dalam kehidupanku. Nah, bersama orang tua dan abang dan adik. Nah, itulah hal momen spesial yang gue rasakan bro. Kecil, Tapi bermakna gitu. Tapi bermakna. Berarti bahagia itu bukan soal mahalnya, mahal. Iya. tapi kebersamaan Kebersamaan itu Bersamaan yang orang tua paling juga itu merupakan suatu kebahagiaan anak gitu. benar. Nah, kita udah dengar nih guys cerita nostalgia dari kita bertiga nih. Iya. Terkait bersama dengan orang tua nih. Puji Tuhan hubungannya sangat baik ya. Sangat baik Ya, kita puji bertiga Tuhan. sama-sama baik dalam berhubungan bersama dengan orang tua. Nah, tapi ngomong-ngomong nih, tentu kita dalam bersama dengan orang tua ada pengaruh yang mungkin berdampak dalam kehidupan kita dan mungkin dalam didikannya. Nah, tentu pasti ada ya orang tua. Pasti ada dampak dari didikan orang tua kepada anak. Entah Banget. pasti Yes. dampaknya itu baik-baik dong. Iya. Nah, kitanya aja yang salah memikirkan, Mengartikan. mengartikannya. Iya. Nah, kira-kira menurut Charles nih, seberdampak apa sih kehadiran orang tua dan didikannya bagimu? Kalau dibilang suatu didikan orang tua itu menurut saya itu sangat penting bagi saya. Yes. Nah, didikan yang paling saya pikir itu sangat menonjol dan sangat berdampak bagi kehidupan saya sampai sekarang itu ialah kalau kamu mau mendapatkan sesuatu tanpa berusaha, kamu tidak akan mendapatkannya. Contoh, kamu mau memiliki suatu nilai yang bagus, nah tapi kamu nggak mau belajar, nah kamu nggak bakal mendapatkan nilai yang bagus tersebut kalau tidak melakukan suatu pembelajaran gitu. Nah kalau dibawa ke dalam pemuda-pemudi, mungkin kalau kamu menginginkan suatu seseorang seperti kamu inginkan pacar, kalau kamu tidak ada usaha untuk mendekati, melakukan suatu pendekatan kepada tersebut, maka kamu tidak akan mendapatkan gitu. Nah di sini usaha. Yes. Saya diajarkan di rumah itu untuk selalu berusaha dalam hal apapun. Wow, luar Nah, biasa. itu yes. didikan yang paling saya pikir itu sangat berdampak bagi ya. saya. Ya, benar. Nah, cuman cukup sekian. Nah, ada juga. Ada lagi? Lagi. Wah, Oke, satu lagi nih. Banyak Satu ya. lagi. Nah, kami juga diajarkan untuk mungkin harus selalu disiplin gitu. Oh, itu semua orang harusnya ya. Itu disiplin. Kalau saya bilang itu keluarga saya itu seperti sistem militer. Wow. Sistem militer. Karena dalam apapun yang kamu kerjakan, kamu itu harus disiplin. Mau itu disiplin waktu, disiplin dalam setiap apapun yang kamu kerjakan. Nah, sehingga kamu bisa menjadi seorang yang bertanggung jawab atas setiap apa yang telah dipercayakan Yes, orang pasti, kepada kamu. benar. Nah, kita kan tahu bahwa setiap orang sekarang itu yang dipegang itu tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawab, apalagi laki-laki. Apalagi laki-laki. Benar Iya sekali. Itu saya pikir itu dua sih Nah, pendidikan. Dengar guys. Nah, kalau untuk teman-teman yang di rumah juga harus bertanggung jawab dan gunakan waktu yang ada, disiplin guys. Betul. Nah, kira-kira kalau Nanda nih, apa sih kira-kira pengaruh atau dampak orang tua Orang tua dan itu didikannya berdampak. dalam dirimu?
Iya, berdampak banget ya Yes, pasti pasti. dalam Semua orang- didikannya. Pasti. Yes. Karena kita yang sekarang ini ya hasil dari didikan orang tua kita Benar. toh. Nah, jadi orang tua saya itu berdampak banget kayak mungkin orang tua Charles sama saya mungkin mirip-mirip ya. Karena orang tua saya juga mirip-mirip ya? militer banget. Maksudnya dalam pendidikannya Oh. gitu, dalam didikannya Dalam didikannya. mirip-mirip gitu. Soalnya orang tua saya militer banget. Jadi orang tua saya itu benar-benar menekankan tentang kedisiplinan, khususnya Hampir waktu. mirip ya. Iya, khususnya waktu. Jadi mama tuh orangnya perfeksionis. Mama tuh orangnya dia nggak mau apa sih, dia maunya yang perfect gitu pokoknya. Waktu adalah uang. Ya itu juga. Nah, jadi mama itu tuh kayak kita telat. Misalnya kita dibilang, Nanda pulang jam 9 malam nggak boleh lebih. Kita lewat 1 menit aja itu udah ada koper di depan rumah. Karena udah pengalaman, udah pernah terjadi kayak gitu. Jadi mama tuh bener-bener suruh kita buat menghargai waktu. Karena nggak selamanya waktu itu tuh apa sih, kayak kata mama tuh bukan waktu yang ngikutin kita yang ngikutin waktu. Benar. Jadi kita harus menyesuaikan waktu, kita Benar. harus tahu waktu gitu. Benar sekali Karena guys. waktu tuh berharga. Nah, kira-kira nih Charles, nah kita kan berbicara soal didikan tadi nih. Nah, kira-kira kalian berdua nih setuju nggak atau terima nggak didikan dari orang tua nih? Nah, karena kan banyak nih orang di luar sana nggak terima sama didikan orang tua. Harusnya ini, harusnya itu, harusnya Iya sih. ini, harus bisa ini, harus bisa itu. Nah, kira-kira kalau Nanda nih terima nggak kira-kira Kayak gantian ya. dari didikan orang tuamu seperti itu? Ya pastinya kan kita sebagai anak muda, apalagi masih di kepala satu, maksudnya masih belasan, masih 20-an, itu kan kita masih apa ya, masih mau apa, egoisnya kan. Yes, Kita masih mau masih ikut keinginan kita sendiri gitu loh. membara. Ya, jiwa mudanya masih Benar naik-naiknya gitu kan. sekali. Nah, jadi kadangkala pemikiran orang tua kita tuh nggak sama pemikiran kita. Jadi kita terkadang kayak bilang, ih mama ini pikirannya kolot banget. Ih mama ini itu tuh Yes. bukan masuk ke anak muda loh, Ma. Anak muda tuh sekarang zamannya gini, zamannya gitu. Nah, kita kasih tahu. Tapi tanpa kita sadari kalau apa yang dikatakan oleh mama kita, orang tua kita itu tuh ya benar gitu loh, kayak benar. Apa yang kita pikirkan malahan belum tentu itu benar. Benar. Jadi ya awalnya pasti kita nolak buat ngikutin didikan Didikan. itu, tapi akhirnya ya pasti kita lihat kebaikan dari sebaliknya gitu. Dengar, didikan orang tua itu pasti membawamu ke dampak jalan yang benar, ke Iya, jalan yang benar betul. pasti itu. Sebagaimanapun didikan orang tuamu seperti apapun, pasti tujuannya untuk kau menjadi orang benar nantinya. Iya. Dengar baik ya. Nah, kira-kira kalau Charles nih, setuju nggak kira-kira didikan orang tuamu seperti tadi, militer atau harus ini, harus bertanggung jawab atau apa? Setuju nggak? Kalau menurut gue pribadi sih 50-50 gitu. Kenapa tuh 50-50? Nah jadi ya sama seperti apa yang dikatakan Anda, bahwa kita ini masih dalam usia muda gitu. Yes. Nah jadi ada satu ilmu ini bro. Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Jadi namanya filsafat Stoa. Wes, Nah, filsuf. filsuf. Jadi saya suka membaca filsafat Stoa ini karena mungkin relevan dalam kehidupan saya. Wow. Nah, jadi di situ diajarkan kita suatu pembelajaran tentang dikotomi kendali. Dikotomi kembali. Apa Apa tuh? Apa itu? tuh? Apa Apa itu? tuh? Kendali. Penasaran nih. Kami nggak Apa tahu tuh? nih Nah, apa tuh. Apa Jadi tuh? dikotomi kendali itu mengajarkan kita bahwa tidak semua itu dapat kita kendalikan. Tidak semua apa yang ada di dunia ini dapat kita kendalikan. Contoh dalam kehidupan kita, kita mungkin dapat mengendalikan perasaan kita. Benar, benar. Nah, betul. Benar, benar. Ya. Kita dapat mengendalikan emosi kita kepada orang lain. Yes. Nah, benar. tetapi kita enggak bisa mengendalikan setiap perkataan orang kepada kita. Atau orang tua kita. Betul. Oh, Atau sebaliknya, benar sekali. orang Oh, iya. tua juga tidak bisa mengendalikan kita sepenuhnya. Nah, jadi kalau saya juga menerapkan sistem ini dalam kehidupan saya, dikotomi kendali ini. Nah, jadi kalau mengapa saya katakan 50-50, karena itu tadi ada suatu didikan orang tua yang saya pikir itu berguna bagi saya, Tapi dan kadang-kala juga berlawanan. itu berlawanan dengan apa yang Oh, saya benar inginkan. sekali. Nah, setiap anak kan punya plans, betul? Ya, Benar. betul. Apalagi saya jujur, saya cowok yang memiliki suatu prinsip dan saya memiliki target. Nah, ketika saya melakukan suatu target saya, nah ketika orang tua juga saya memiliki target lain. Nah, sehingga itu merupakan suatu bentrokan yang terjadi pada kami. Sehingga apa yang terjadi, kami melakukan suatu persoalan di dalamnya, sehingga tidak ada yang saling mengerti konek satu dengan yang lain. Nah, sehingga itulah mungkin latar belakang lah yang menjadi persoalannya gitu. Nah, dengar baik. Dikotomi kendali. Dikotomi Nggak kendali. semuanya
kita bisa mengendalikannya, dengar ya. Nah, jadi kita udah banyak ya bahas ya terkait betul. tentang hubungan kita bersama dengan orang tua. Nah, tapi Charles dan Anda, menurut gue nih, bukan menurut gue baca-baca nih sedikit-sedikit. Nah, seringkali anak muda itu sekarang mengalami masalah terhadap orang tuanya. Nah, apa masalahnya? Seringkali itu mungkin beda pendapat satu sama yang lain di rumah. Nah, itu sering menjadi masalah. Nah, ada juga masalah dalam orang tua sama anak itu beda pikiran. Pasti beda kan? Beda pendapat juga sama. Terus ada egois. Satu sama yang lain kan? Nah, ada juga satu lagi nih yang paling penting. Komunikasi terhadap orang tua. Nah, itu menjadi penyebab masalah orang tua dan anak. Adanya komunikasi yang berbeda sama anak. Nah, gue masih bingung nih. Komunikasi seperti apa yang bisa menjadi penyebab persoalan antara orang tua dan anak? Nah, atau komunikasi seperti apa? Charles dulu. Oke. Jadi menurut gua komunikasi yang bertentangan dengan apa yang diberikan anak dan orang tua itu mungkin tentang bagaimana orang tua itu terhadap otoriternya gitu. Otoriter. Nah, memang sebagai orang tua mereka mempunyai suatu otoriter dalam keluarga, betul? Betul, Ya, benar betul. sekali. Tapi sebagai anak kadangkala juga kita pasti memiliki suatu itu tadi kebebasan. Benar. Nah, Tuhan aja memberikan free will kepada manusia. Benar. Ya jelas kita pasti merasakannya juga. Nah, Iya. kadangkala juga orang tua itu karena memiliki suatu otoriter, jadi orang tua itu banyak menuntut anak terhadap apa yang anak itu sebenarnya tidak bisa ia lakukan. Ya. Jadi apa yang terjadi, anak itu akan mempush dirinya. Ia akan terpush secara psikologi mungkin, ia akan terpush secara batin mungkin untuk bisa mencapai apa yang diinginkan oleh orang tuanya. Ya, benar Ya, betul. sekali. Nah, oleh karena itu sebagai pembelajaran mungkin juga bahwa apa yang diinginkan anak itu kadang-kala enggak sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Jadi basic anak itu dipaksa untuk mengikuti basic orang tua gitu. Wow, benar sekali itu. Nah, sangat betul. terjadi Itu sangat relevan juga terjadi dalam kehidupan sekarang ini. benar sekali. Nah, kira-kira Nanda nih, Kalau menurut aku sih kayak ya bener sih yang kayak dikatakan Charles, orang tua tuh otoriter banget terhadap anaknya kan. Tapi juga nggak jarang apa sih dia orang tua tuh bukan cuman yang menggunakan otoritasnya, tapi kayak neken banget gitu loh, neken anaknya. Kayak misalnya contoh. Charles, kamu tuh harus gini. Pokoknya dipus-pus, diteken-teken terus gitu sampai anaknya tuh apa sih tersiksa sendiri, entah itu Tekan secara batin, iya kayak yang dikatakan Charles tadi, ibit lah. Oh, iya. nah terkadang juga ada juga orang tua itu menyampaikan atau sama kita berbicara sama kita, komunikasi sama kita. Orang tua tuh maunya tegas atau sering menghakimi kita nggak sih? Betul. Nah, Iya. padahal kita anak nih maunya kita tuh cerita tenang, santai sama orang tua, selayaknya teman ya kan. Terus Iya. sebagai teman curhat kita. Tapi terkadang orang tua di luar sana atau orang tua kita seringkali itu menghakimi anaknya sebelum masih kita cerita sedikit udah dihakimi. Iya. Belum apa-apa udah kayak gini. Dibanding-bandingin. Nah, sebelum kita lanjut nih. Tadi kan banding-bandingin nih. Nah, ada nggak kira-kira nih? Ini seru nih. Apa itu? Ada nggak nih kebiasaan kalian atau kalian sering temui nih di sekitaran kalian ada nggak, atau dalam pengalaman kalian sendiri ada nggak hubungan atau komunikasi sama orang tua tuh dibanding-banding kayak gitu. Nah, kalian ingin merubahnya. Nah, saya kasih contoh nih. Terkadang orang tua seringkali membandingi kita dengan anak tetangga, anak kenalannya. Setiap karir. Nah, Iya. jangan kan gitu, hal sepele aja. Tengok anak itu, tengok siapa itu, udah nyapu dia. Kau masih baru bangun. Nah, itu seringkali terjadi dalam komunikasi antara Sangat orang relate. tua Iya, itu dan anak. Nah, kalian pengen merubah itu. Nah, gue mau tanya nih dari Charles, kira-kira ada nggak gitu? Nah, kalau untuk merubah mindset orang tua terhadap itu, mungkin orang tua itu seperti yang saya katakan sebelumnya,
orang tua itu nggak mengetahui sepenuhnya latar belakang dari anak tersebut. Benar, walaupun satu atap. Walaupun satu rumah. Yes. Nah gini, mungkin orang tua itu dapat memberikan suatu pelajaran tersebut atau didikannya kepada anak yang pertama. Karena sesuai mungkin. Nah tetapi latar belakang dari anak orang pertama itu berbeda dengan anak yang kedua. Yang kedua, pastinya. Apalagi yang ketiga. Yes. Nah sehingga apa yang terjadi, orang tua tidak dapat memahami latar belakang anak tersebut. Sehingga seharusnya apa yang dibutuhkan anak, tetapi orang tua tidak memberikan itu. Gak tercukupi gitu Nggak ya. tercukupi. Benar, Nah jadi seharusnya kita sebagai anak ini harus sebenarnya merubah paradigma orang tua tersebut. Nah tapi masalahnya sekarang kita baru usia belasan. Paling tinggi kita di sini 20. 20. Aku 19. Nah orang tua kita mungkin udah 40-an. Nanti kita bilang, Pak kami mau ini, Ma kami mau ini. Gak sopan kok ya ngomongin orang sosok tua. pintar. Nanti bilang, ambil tasmu keluar dari rumah ini. Kan nggak mungkin bro. Yes, benar sekali. Kita juga mikir-mikirkan masa kita yang muda ini negur orang tua. Walaupun kita juga memiliki suatu hak juga sih sebenarnya untuk memberikan yang terbaik mungkin. Nah jadi kalau menurut saya sih Noel, mungkin kita harus merubah cara berpikir orang tua kita mungkin. Walaupun susah gitu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi pasti. Benar sekali. Nah kalau Nanda nih, gimana kira-kira terkait itu? Orang tua membandingkan anak-anak ini sering kali terjadi guys, sering. Dia banyak Betul, banget kan. Yes. Kalau kita scroll TikTok TikTok, itu kan pasti banyak Instagram. tuh IG, TikTok, apa sosmed kan banyak tuh dibilang dibandingin sama anak tetangga gitu kan. Jadi Guru berikan lele. dibandingin sama anak tetangga, Le. tetangga Le. Oke. Nah, jadi menurut aku sih kita susah untuk merubah pikiran orang tua kita. Kayak yang Caras bilang susah banget itu buat merubah pikiran orang tua kita karena ya mereka hidup di pola asuh yang seperti itu dan kita berbeda. Jadi itu mempengaruhi juga. Jadi menurut aku sih cara satu-satunya ya kita bilang kayak kalau aku pribadi kan sering tuh kan dibilang, Nan kau ini udah umur segini loh, kamu udah mau 20 tahun. Kapan nikah? Kau enggak dong. Bukan. Masih lama bro. Kok masih stuck di sini aja, stagnan di Iya, sini? kok gitu? kamu masih gini-gini aja? Itu Iya. lihat tuh, anaknya Bude itu, anaknya Benar ini. sekali, yes. Itu Kayak sering, gitu guys. kan, sering kan. Apalagi kalau ya pendidikan, pekerjaan itu udah biasa banget kan dibanding-bandingin. Anaknya ini gajinya udah segini loh. Kau, Kan udah kau biasa. belum kerja gitu. Kok kamu belum kerja? Wah, Nah, kan berat, biasa itu gitu berat, kan. berat. Kira-kira gimana tuh mungkin solusinya? Menurut aku sih solusinya ya kita bilang apa sih? Bilang sama orang tua kita bilang kalau ya ini kemampuan kita Yes, segini. benar ya. Kalau misalnya emang yang kita lakukan itu belum memenuhi ekspektasinya, kita akan usaha lagi. Tapi ya kita nggak bisa langsung instan, langsung blek, langsung gajinya gede, blek langsung segini, nggak Ada bisa. prosesnya Harus lah ada ya. proses. Bukan kayak makan Indomie. Iya, Indomie aja ada proses. Betul, Kan 3 menit. dimasak dulu. Oh iya betul, Ah, oke. Iya, jadi kita bicara. Bicara baik-baik. Nah sekali lagi nih, ubur-ubur ikan lele dibandingi anak tetangga tetangga lele. Nah orang tua di luar sana jangan pernah ya bandingi anak-anakmu. Kalian juga nih, kita. Iya, kita. Kita nih nanti jangan pernah ya banding-bandingin Iya. anak kita. Betul. Karena nggak enak dong rasanya, nggak enak banget. Nah tentu setiap kita dalam berkomunikasi atau bicara sama orang tua, ada harapan-harapan atau feedback dari orang tua yang mau kita terima. Nah apa sih harapan yang mau kamu terima dari atau lu terima dari orang tuamu setelah lu cerita atau komunikasi dengan baik dengan orang tua? Apa sih? Nah kalau gue sendiri, sekarang kan kita ini laki-laki nggak bercerita bro. Laki-laki kan nggak bercerita. Laki-laki nggak bercerita. Tiba-tiba Apa? lulus sarjana. Waks. Nah kadang harapan saya dalam melakukan suatu komunikasi, mau itu bersama orang tua, mungkin bapak atau Yes. mama saya, mungkin harus menyediakan waktu bagi saya. Nah bagi gue sendiri, walaupun gua curhat sana itu, tapi kalau orang tua gua nggak ada waktu, sama aja bohong. Benar. Nah jadi ya gua harapkan sih dalam setiap apapun yang anak-anak muda di luar sana, kalau memiliki suatu ceritalah kepada orang tua selagi ada waktu, apalagi ketika orang tua masih ada gitu. Nah kalau ketika orang tua lu udah nggak ada lagi di dunia ini, sama siapa cerita? Benar Karena sekali. cerita kepada orang tua itu sangat berbeda dengan orang-orang yang dari sekitar kita. Dengar baik. Nah jadi hargailah setiap waktu yang bersama orang tua,
Jadi nikmatilah proses bersama dengan keluarga gitu. Nah, Iya. kita banyak kali nih cerita-cerita nih, seru banget nih Ya, jelas cerita lah, seru. terkait Seru tentang dong. permasalahan Tua. komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, karena kita anak-anak Tuhan, tentu kita balik lagi apa sih kata Alkitab terkait tentang komunikasi antara orang tua dan anak. Kenapa sih kita harus menjaga komunikasi dengan orang tua? Nah, kira-kira kenapa ya? Apa kata Alkitab nih? Apa Nah, tuh? Charles, apa kata Alkitab? Nah, Yang pertama, kalau menurut gue pribadi sih seperti yang terdapat dalam ulangan. ulangan atau keluaran? Keluaran, keluaran Pras. deh, Keluaran. Salah. Kayaknya keluaran 20 ayat 12. Apa tuh? Keluaran Nah, 20. Jadi di dalam nats firman Tuhan tersebut dikatakan bahwa kita itu harus menghormati setiap orang tua kita. Nah, atau kita mengulangi baca teks saja gitu, biar lebih pasti kepada para penonton yang ada di luar sana. Nah, coba kita buka ya keluaran. Coba buka. Keluaran Coba buka. Keluaran 20 berapa? ayat 12. Keluaran 20. Ayat 12. 12. Nih gue bacain nih sama-sama nih. Kalian dengar baik ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu Yap. supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini perintah 10 hukum Taurat, Taurat. nih. Betul. Yes. Nah, apa maksudnya ini? Nah, Charles. jadi untuk teman-teman yang berada di rumah, mungkin untuk sobat-sobat muda, ketika kalian melakukan suatu komunikasi dengan orang tua, kalian itu harus memiliki suatu respect kepada orang tua. Nah, mungkin kan pada zaman sekarang ini ada banyak gitu anak yang nelpon, "Ma, butuh biaya kuliah. Berapa nak? 5 Langsung juta." ya, mau langsung. Mau sekarang. Iya. Benar, Karena benar. mereka ingin langsung straight to the point kepada orang tua. Padahal mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah. Mungkin mamanya sedang sakit gitu, mungkin bapaknya sedang tidak memiliki uang. Nah, sehingga apa yang terjadi? Anak-anak bakal menuntut. Nah, ketika anak-anak menuntut dan tidak mendapatkan apa yang harapkan, kadang-kadang kan sekarang anak itu untuk memenuhi kebutuhannya gitu, untuk memenuhi hasratnya, untuk jalan sama pacarnya, mungkin mereka harus bilang berbohong kepada orang tua, biaya untuk kuliah dipakai untuk Yes, jalan. benar Iya. sekali Nah, nih. itu kebiasaan pemuda zaman sekarang, bro. Yes. Nah, oleh karena itu ketika orang tua mereka tidak memberikan suatu uang kepada anaknya, maka anak itu akan melakukan seperti caci maki gitu, mengkutuki. Betul Wah, sekali. mama ini nggak butuh jadi orang tua. Masa anak butuh ini Butuh nggak ada, ini, nggak ada dipenuhi. Komunikasi yang salah itu ya. Komunikasi yang salah. Iya. Jadi untuk kita semua, kalau kita melakukan suatu komunikasi kepada orang tua dimanapun kita berada, kita juga harus menghormati setiap apa pendapat orang tua. Karena pendapat orang tua itu yang terbaik. Nah, sehingga apa yang terjadi, nanti ketika kita sudah kehilangan orang tua, kita akan baru menyesali perbuatan kita kepada mereka. Berarti komunikasi adalah bentuk penghormatan Bentuk penghormatan pada juga. orang tua. Ya. Nah, gitu. kira-kira Nanda nih, apa sih kata Alkitab terkait tentang komunikasi antara orang tua? Ada nggak Kayaknya kira-kira? Ada banyak sih. Banyak. menurut gua. Banyak. Ada Dari mana nih biar kita banyak baca nih? sih, tapi kayaknya aku pernah lihat di Efesus deh. Efesus. Efesus pasal yang ke berapa ya? Ke 56. Efesus 56. 6 kan? Efesus 6. Efesus 6 Ayat yang pertama kalau nggak salah. Pertama ayat sampai yang ketiga. Pertama sampai yang ketiga. Iya. Gue baca nih. Bacain dong. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Wah, Nah, berarti bukan di keluaran. berarti Ini bukan hanya di keluaran, dikasih kepada Di perintah. Efesus Di Efesus juga, juga. merupakan suatu perintah. wow, sangat Perintah. apa ya Alkitab kita ini sangat luas ya maknanya. Iya. Nah, apa sih katanya nih Nah, Nanda? jadi komunikasi kepada orang tua itu seperti yang dikatakan Charles tadi kan. Komunikasi itu tuh dimulai dari kesadaran kita. Kesadaran bahwa apa? Nah, kesadaran bahwa kita tuh harus menghormati orang tua kita dulu. Betul. Namun
terkadang itu tuh kita sebagai anak-anak muda tuh nggak sadar kalau kita tuh harus menghormati orang tua kita kan. Yes. Terkadang kita rasa kita udah menghormati tapi ternyata belum. Dan kala juga benar sekali. masalah Lepas- sekarang itu anak itu gengsi gitu. Iya, Gengsi kepada orang tua iya. karena background orang tua. Nah, Nah, jadi teman-teman di rumah Sobat Boom, bagaimanapun kondisi atau situasi Betul. orang tuamu, tetaplah harus menghormati orang Iya. tuamu. Bagaimanapun keadaannya, mau dia sederhana ataupun ada, tetaplah hormati. Bahwa itu adalah orang tuamu. Komunikasilah dengan baik, karena komunikasi adalah bentuk penghormatan terhadap orang tua. Nah, gue ada satu nih, Wah, ayat nih. apa tuh? Ini Biar dia. kita pas nih satu-satu. Iya. Itu satu, betul. Kita baca di Kolose 3 ayat ke 21. Nah, kita baca nih ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hati. Nah, apa maksudnya nih? ya? Nih, maksudnya apa? Orang tua ini bukan hanya bapak-bapak, mama juga. Ibu-ibu juga. Nah, jangan sakit hati ya, tawar hati supaya orang anak itu tidak tawar hati. Nih, komunikasi yang keras terhadap anak itu akan menyakiti hati anak. Nah, gue nggak larang keras terhadap anak, tapi boleh keras terhadap anak, tetapi harus ada batasannya. Nah, Iya. jadi untuk teman-teman yang di rumah atau orang tua yang di rumah, jangan sampai engkau mengerasi hati anakmu. Jangan sampai engkau bercakap keras terhadap anakmu. Tetaplah lembut terhadap anakmu. Kau boleh didik sebagaimanapun. Kau didik anak, kau boleh keras, kau boleh kayak manapun. Tapi jangan kelewatan batas. Karena kalau komunikasi yang keras itu akan membuat anak kehilangan semangat. Nah, jadi sangat luas ya firman Tuhan pada malam hari ini buat kita. Nah, jadi kita udah banyak terkait tentang pengalaman, terus apa kata Alkitab juga. Yes. Nah, jadi teman-teman Sobat Boom, ingat ini ada closing statement. Nah, berkomunikasi bersama orang tua adalah hal yang sangat penting. Dan itu baik secara psikis maupun secara Alkitab. Kita udah baca ya. Nah, sehingga dengan membangun komunikasi yang baik bersama orang tua, kita menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Sekaligus apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang jadi perintah Allah tadi. Nah, hormatilah orang tuamu apapun kondisi dan keadaannya karena kesadaranmu sendiri. Jangan melihat itu sebagai sebuah paksaan moral dan agama atau di sekelilingmu. Nah, jadi mulailah dari kesadaran diri untuk kita menghormati orang tua Sobat Boom. Oke, mungkin ini kan kita udah habis berbincang-bincang nih. Langkah baiknya kita tutup dalam Doa. Oke, Kakak Nanda berdoa dong. Oke, kita berdoa ya. Kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dapat berbincang-bincang di Boom. Biar Tuhan berkati senantiasa kami maupun sobat-sobat Boom yang ada di rumah. Biar Tuhan berkati kami senantiasa, biarlah kami bisa menjadi anak yang hormat kepada orang tua kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Biarlah setiap materi, setiap perbincangan kami pada hari ini bisa memberkati sobat-sobat Boom yang ada di rumah. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terpujilah namamu senantiasa. Haleluya. Amin. Amin. Oke guys, mungkin cukup sekian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman Sobat Boom yang ada di rumah terberkati melalui perbincangan-perbincangan kami pada malam hari ini. Jangan lupa tonton kami terus di Facebook dan di YouTube. Di Instagram juga ada postingan-postingan yang akan menarik dan tentunya akan memberkati saudara-saudara semuanya. Boom akan hadir tiap hari Minggu jam 8.00 waktu Indonesia Barat, 8 malam jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Oke Sobat Boom, see you, shalom. Shalom.